Kalau teman-teman yang rajin mantengin channel ini, pasti udah tahu kan kalau Pichel pernah review nih mouse dengan desain yang flat, tapi mouse yang punya bodi transparan juga. Dan oleh karena itu, kali ini Pichel akan kembali lagi nih, menampilkan sebuah wireless mouse dari brand Ezren yang mencoba menggabungkan kedua konsep desain tersebut. Apakah memang ini akan jadi sesuatu yang unik, atau malahan jadi flop dan aneh desainnya begitu ya? Kita akan coba lihat sama-sama aja. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel, dan seperti yang udah Pichel sampaikan tadi bahwa kali ini Pichel akan nge-review sebuah wireless mouse dari brand Ezren dengan tipe produksi Ezren EZ-M7 wireless mouse. Seperti biasa nanti Pichel akan bahas mulai dari kotak kemasan, desain, fitur, serta pengalaman Pichel saat menggunakan akan mouse ini. Jadi mending kita akan langsung mulai aja reviewnya. Mulai dari packaging, maka kotak kemasannya menggunakan tim color biru di seluruh permukaan kotaknya dan cenderung kurang estetik kalau misalnya dibandingkan dengan seri M333 yang pernah Pichel review. Jadi kayak flat aja gitu box artnya. Sementara untuk desain tampilannya, di sisi depan nanti terdapat siluet mouse, logo Ezren di kiri atas, dan juga maskot berbentuk humanoid yang tampilannya mirip kayak toko anime atau karakter Tails, temennya si Sonic itu ya, Sonic the Hedgehog. Hotdog apa Hedgehog sih? Hedgehog kali ya. Oke. Untuk sisi kiri nanti hanya ada teks Ezren besar yang dicetak horizontal, dan di sisi kanannya terdapat sederet ikon infografis yang menggambarkan fitur-fitur pada wireless mouse ini. Next, ke sisi belakang, nanti di sini tampilannya lumayan rame, karena kita akan diperlihatkan lagi logo Ezren, tampilan siluet mouse, plus juga kotak spesifikasi yang sangat amat useless dan informless. Ya, informasinya kayak nggak ada apa-apa gitu ya. Karena harus diisi manual oleh distributornya, yang sayangnya nggak dikerjain. Jadi, sama aja kayak cuma kotak kosong aja gitu, kayak nggak penting. Dan memang seperti yang udah teman-teman lihat tadi, bahwa ini cuma jadi kotak teks berisi caption-caption tanpa informasi sama sekali. Dan terakhir untuk sisi atasnya ini sama aja dengan sisi kirinya, sementara sisi bawah ini tergolong kosong juga. Kemudian kita beralih untuk isi paket penjualan, di mana nanti teman-teman akan mendapatkan sebuah unit wireless mouse lengkap dengan wireless receiver 2,4 GHz dengan interface USB Type-A di dalam body case-nya. Ada juga kabel charger sepanjang 31 cm yang menggunakan interface USB Type-A kepada USB Type-C, dan juga sebuah buku manual. Paket penjualannya sih sama-sama aja, kayak wireless mouse yang lain. Cuma di seri EZ-M7 ini kita nggak dapat tuh wireless receiver yang USB Type-C seperti yang ada di seri M333. Jadi silakan teman-teman siapin sendiri konverternya, kalau memang diperlukan. Masuk ke bagian desain, maka mouse ini hadir dengan konsep flat yang mirip dengan mouse Marshmallow yang sempat Pichel review beberapa waktu yang lalu. Karena memang memiliki ketebalan yang hampir sama, yaitu 2,5 cm, dengan panjang 11,3 dan lebar di 5,8 cm. Jadi sudah pasti mouse ini bakalan kerasa gepeng saat digunakan. Tapi walaupun begitu, karena tekstur permukaannya nggak licin, maka mouse ini masih bisa digunakan dengan nyaman. Dan seperti yang sudah-sudah, Pichel juga butuh waktu untuk sampai terbiasa menggunakan mouse ini sekitar 2-3 hari ya, untuk adjusting akan posisi gestur tangan kita. Lalu secara konsep desain pun wireless mouse ini sendiri menggunakan desain ambidextrous sehingga aman digunakan di tangan kanan ataupun tangan kiri, serta memiliki 5 varian warna yaitu hitam, ungu, kuning, pink, ataupun juga putih seperti yang kita review kali ini. Kemudian untuk desain detailnya pun wireless mouse ini memiliki body part yang terbagi dua, yaitu pertama body case yang transparan yang bisa kita cabut pasang dengan mudah, dan juga main body di mana menjadi tempat dari mainboard wireless mouse ini berada. Dan kalau kita break lebih detail lagi, maka pada cover ini terdapat dua replika keycap keyboard untuk tombol klik kanan dan juga klik kiri, dan terdapat sebuah logo enter serta spasi pada permukaannya. Sama seperti yang kita biasa temukan di keyboard dari PC. Kedua keycap ala-ala ini tuh sebenarnya lumayan menonjol bentuknya. Tapi karena diposisikan agak turun ke arah depan, maka tinggi kedua tombol ini tuh more or less sejajar dengan permukaan body case-nya. Tapi tetap aja masih belum bisa memberikan efek ergonomis yang berarti buat posisi tangan Pichel. Lalu selain dua replika keycap tersebut, terdapat juga logo Ezren dan magnet neodymium yang ditempatkan di 5 titik berbeda sebagai perekat untuk body case yang transparan tadi kepada main bodinya. Selanjutnya untuk main bodinya, nanti di sisi atas terdapat serangkaian LED RGB yang dilengkapi dengan pipa-pipa plastik kecil sehingga memberikan kesan futuristik yang kelihatan kece walaupun LED-nya sedang tidak menyala. LED RGB ini pun juga punya 11 kombinasi yang bisa teman-teman pilih menggunakan tombol di sisi bawah dari mouse-nya. Kombinasinya sih unik-unik dan juga colorful banget ya. Ini kayaknya cocok banget buat mungkin teman-teman ladies gitu ya. Kayak Pichel sih agak jijik ya, tapi ya oke lah ya. Dan terus LED-nya ini juga akan menyala kalau salah satu tombol mouse-nya ke-trigger. Cuma memang cahayanya itu terang banget dan nggak bisa kita setting akan brightness levelnya. Nah, kalau pas kita pakai mouse-nya di tempat yang remang-remang dan gelap, maka LED-nya bakalan jadi terang banget ya. Bisa jadi mungkin akan mengganggu buat sebagian teman-teman. Jadi kalau teman-teman ngerasa LED-nya ngeganggu, nanti tinggal klik tahan aja tombol LED yang tadi selama 3 detik.
dan LED-nya akan langsung nonaktif. Jadi pilihannya antara aktif atau nonaktif aja. Lalu di tengah-tengah area LED RGB tadi, ada juga kompartemen kecil buat menampung dongle receiver-nya yang sudah dilengkapi juga dengan base magnetic, biar dongle receiver-nya itu nggak gampang hilang, ataupun juga tercecer kalau saat tidak digunakan. Dan yang paling penting dalam mouse ini, ya, di mana sini terdapat switch untuk klik kanan juga klik kiri, serta juga scroll wheel sensor dan scroll wheel button, serta juga tombol DPI selector yang semuanya menggunakan switch tipe membran. Terakhir untuk sisi atas, terdapat 4 LED indikator di sisi depan dari scroll wheel yang berfungsi sebagai indikator kapasitas baterai yang masing-masing LED menunjukkan 25% dari kapasitas baterainya. Jadi kalau LED-nya nyala semua, artinya baterainya sedang full, dan kalau cuma tinggal satu, artinya baterainya tinggal 25% ke bawah. Dan di dekat LED indikatornya ini ada charging port yang menggunakan interface USB Type-C. Posisi charging portnya ini lumayan pas dan terkesan natural, sehingga kita masih bisa gunakan mouse-nya saat mouse-nya sedang dalam posisi mengisi daya. Next, untuk sisi bawahnya, pangkal pada ini terdapat 3 pad berbahan plastik dengan permukaan yang halus dan juga licin, sehingga memudahkan navigasi tangan kita saat menggunakan mouse ini. Selain itu juga terdapat optical sensor dan juga switch connection selector yang sekaligus berfungsi sebagai switch on-off, dan tombol LED mode untuk merubah akan tampilan LED RGB tadi yang sempat Pichel mention. Secara keseluruhan, kalau untuk mouse ini sendiri, apalagi untuk build quality-nya, walaupun memang body wireless mouse ini terbuat sepenuhnya dari material plastik, tapi masih kerasa solid dan juga firm saat Pichel gunakan. Dan memang nggak terlalu ada kesan ringkih sama sekali. Jadi secara tampilan dan juga kualitas, mouse ini nggak kelihatan kayak mouse murah meriah. Tapi tetap, Pichel sarankan cukup gunakan mouse ini di dalam ruangan saja. Karena selain nggak jelas soal ketahanan material body dan juga internalnya, permukaan mouse ini juga rentan baret-baret, yang malahan bikin tampilan mouse-nya tuh kusam dan nggak sedap lah buat dipandang mata. Yaitu makanya ada pepatah bilang apa? Beauty is pain. Nah, kalau kita ngomongin soal spesifikasinya, maka wireless mouse ini menggunakan optical sensor dengan infrared LED. Dan karena menggunakan infrared, maka bagian bawah mouse ini tuh tidak mengeluarkan cahaya merah seperti mouse optical biasa. Tapi kelemahannya adalah tidak seperti mouse dengan laser sensor, wireless mouse ini tidak bisa digunakan di permukaan yang reflektif seperti kaca ataupun juga cermin. Karena sensornya tidak bisa menangkap gerakan dengan baik. Dan lebih lanjut untuk soal sensitivitas dari optikalnya ini sendiri, maka mouse ini menawarkan 3 level DPI yang bisa teman-teman atur, yaitu 800, 1200, dan juga 1600 DPI. Teman-teman nanti tinggal pilih aja level yang paling pas sesuai dengan kebutuhan lewat tombol DPI yang di belakang dari scroll wheel-nya tadi. Selain itu juga, seluruh tombol pada mouse ini menggunakan switch membran yang menghasilkan suara yang senyap saat kita gunakan. Bahkan untuk keperluan yang intens seperti bermain game, ini bakal membuat pengalaman gaming dan bekerja tuh jadi lebih tenang. Pichel nggak bisa bilang lebih nyaman, karena bisa jadi kita membutuhkan feedback, sementara mouse ini kayaknya agak kurang gitu feedbacknya. Kemudian untuk bagian konektivitas, maka wireless mouse ini juga mendukung 2 mode penggunaan, yaitu pertama menggunakan wireless 2,4 GHz dengan dongle USB Type-A, dan juga kedua mendukung akan versi Bluetooth 5.0. Masing-masing mode ini punya pooling rate yang berbeda, yaitu yang pertama untuk wireless 2,4 GHz, dia punya pooling rate 125 Hz, sementara untuk yang Bluetooth dia pooling rate-nya berada di 115 Hz. Dan dari segi kompatibilitas pun, maka mode 2,4 GHz ini mendukung berbagai sistem operasi, mulai dari Windows XP dan juga macOS 10.5 untuk komputer, hingga Android 4.4 dan juga iOS 13 buat perangkat mobile. Sementara untuk koneksi Bluetooth, maka minimum OS yang didukung tuh sedikit lebih tinggi, yaitu Windows 8 dan juga macOS 10.10 untuk komputer, serta Android 5.0 dan juga iOS 13 untuk perangkat mobile. To be honest, untuk proses pairingnya nggak ribet sama sekali ya. Kalau mau pakai yang 2,4 GHz gampang lah, cuma tinggal tempel aja tuh akan dongle-nya, terus geser aja switch koneksi di bagian bawah mouse kepada posisi 2,4 GHz. Terus kalau misalnya mau pakai Bluetooth, ini juga lebih gampang lagi sebenarnya ya. Tinggal ubah aja switch koneksi ke opsi Bluetooth, lalu tekan tombol klik kanan, scroll button, dan juga klik kiri secara bersamaan. Ini untuk memastikan mouse-nya tuh masuk kepada mode pairing. Setelah itu cari Bluetooth ID BT5.0 di device yang mau teman-teman pairing, dan tunggu aja sampai pairingnya sukses. Dan harusnya mouse langsung bisa digunakan. Simpel kan? Dan sebagai tambahan, mouse ini juga bisa terhubung kepada 2 perangkat sekaligus. Satu lewat dongle 2,4 GHz, satu lagi lewat Bluetooth. Jadi kalau teman-teman pakai laptop dan juga tablet, nggak perlu pairing ulang setiap kali pindah perangkat. Walaupun memang tetap kita butuhkan peralihan antar perangkat. Ya, ini nggak bisa otomatis. Teman-teman harus geser tuh switch yang di bagian bawah secara manual buat pindah mode. Yang memang, to be honest, bisa jadi nggak terlalu praktis, tapi lebih bagus dibandingin kita misalnya mau ubah mode Bluetooth, harus pairing ulang lagi gitu ya. Dan buat teman-teman yang penasaran, berikutin deh hasil testing dari wireless mouse Ezren ini. Check this out.
Dan terakhir untuk urusan daya, maka wireless mouse ini dibekali dengan baterai berkapasitas 400 mAh yang bisa teman-teman isi ulang menggunakan tegangan 5 volt dengan arus 400 mAh atau setara dengan daya 2 watt. Ya memang kalau seperti ini, sebaiknya teman-teman jangan gunakan charger dengan daya yang lebih dari 2 watt supaya baterainya tidak cepat rusak dan juga umur pemakaiannya lebih lama. Cuma Pichel bingung juga karena mana ada charger 2 watt ya kan? Biasanya kan charger itu pasti minimal 5 watt karena 5 volt 1 ampere gitu ya. Tapi ya oke lah, sebisa mungkin jangan yang tinggi-tinggi biar dia bisa jangan cepet jebol. Dan untuk pengisian dayanya pun di online shop Ezren, dia menyebutkan bahwa waktu chargingnya sekitar 1,5 jam. Tapi untuk data pastinya Pichel juga belum bisa kasih kepastian karena pada saat video ini dibuat, mouse-nya tuh baru Pichel pakai sekitar 4 hari. Dan indikator baterainya tuh baru turun ke level 50%. Jadi kita masih awet juga gitu ya. Dan waktu Pichel cari tahu soal konsumsi dayanya, ini juga tergolong efisien. Di mana saat LED RGB menyala, working current-nya bisa mencapai 20 mA. Sementara jika LED RGB-nya dimatikan, konsumsi dayanya turun hingga ke 8 mA doang. Jadi kalau misalnya teman-teman bagi tuh sama daya baterainya tadi, harusnya bisa lama banget tuh. Dan biar tambah lebih awet lagi, maka mouse ini pun juga punya fitur yang namanya sleep mode yang otomatis. Jadi kalau mouse-nya dibiarkan idle lebih dari 10 menit, dayanya akan masuk ke mode-mode hemat untuk mengurangi akan konsumsi baterai. Fitur ini membantu banget nih, agar mouse ini bisa bertahan lebih lama dalam sekali pengisian daya. Apalagi buat kita yang mungkin lupa matiin mouse gitu ya, ini bisa sangat membantu sekali. Tapi, satu kekurangan yang menurut Pichel cukup fatal adalah lagi-lagi mouse ini tidak dilengkapi dengan software pendukung. Ya, karena memang bener-bener tanpa aplikasi itu tambahan setupnya ya gimana ya, jadi nggak bisa apa-apa. Kita RGB-nya harus pencet-pencet, modenya harus ubah manual, segala macem. Ya, jadi lebih mekanikal lah gitu. Tapi ujung-ujungnya memang lebih simple. Jadi kalau misalnya kita pindah ke device yang lain, ya udah kita cuma pengaturannya langsung dari mouse ya. Itu tergantung lah. Fleksibilitasnya tergantung kepada teman-teman sekalian. Ada yang mungkin lebih suka pakai apps, tapi kalau Pichel lebih suka pakai apps sih, karena bisa lihat baterainya berapa persen yang akurat, modenya segala macam, gini. Ya memang anaknya suka ribet aja. Ya tergantung lah teman-teman. Overall, menurut pribadi Pichel, Ezren EZM7 wireless mouse bisa menjadi sebuah koleksi mouse yang unik, yang memang memiliki tampilan yang nggak biasa. Tapi di samping tampilan yang unik, maka fungsionalitasnya juga masih teman-teman bisa perhitungkan. Terlebih lagi buat teman-teman yang mungkin sering mobile, maka mouse ini bisa jadi pilihan karena dimensinya tidak makan tempat sama sekali. Cuma ya gitu, teman-teman harus menyesuaikan diri dulu kalau baru pertama kali menggunakan mouse ini. Pertama, dia kan terang banget ya kan. Kemudian kedua, modenya flat banget. Ketiga juga ya transparannya itu loh. Kalau kita suka masukin nggak pakai case pelindung gitu, lecet beneran deh. Lalu untuk harganya sendiri, wireless mouse ini tuh dibanderol di harga 200.000 kurang sedikit. Yang bisa teman-teman beli di online store resmi Ezren Indonesia, atau misalnya di toko hijau, toko oranye, teman-teman bisa cari aja di situ. Ya memang harganya sedikit banyak, more or less masih sama lah ya. Kalau di brand-brand yang terkenal gitu kan, yang M235 atau berapa tuh, yang mouse dari Logi-Logi itu. Nah, itu juga harga-harga segini kan. Jadi, mana tahu teman-teman mau cari pilihan yang lain, tapi udah pakai Bluetooth masalahnya. Yeah. Dan kalau ada teman-teman yang tetap berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek nanti deskripsi yang akan tulis di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan juga share video ini, plus kunjungi sosial media kita seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan juga main ke website kita, yaitu pichelmediagroup.com. Jangan lupa juga main ke YouTube channel kita yang lain di bawah Pichel Media Group, seperti Pichel Main Game yang bahas soal game konsol, Pichel baru bahas tuh Poki DX7, PMG Fams yang bahas soal aktivitas Pichel serta keluarga, dan Pichel Toys Time yang bahas soal mainan. Jangan lupa teman-teman pada subscribe ya. Jadi itu dia Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye! Tapi emang, gimana ya? Transparannya itu loh, aduh bagus sih, tapi ya gitu deh. Agak nyeleneh.